Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan tentang pajak penghasilan yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, moderator Ihsanur Rasikin, dan rekan saya Khoirul Umam dan Dea Adelia. Ya, slide pertama dijelaskan oleh teman saya Khoirul Umam. Oke, next. Baik, pajak penghasilan pasal 23. Seperti yang kita tahu, banyak pajak penghasilan yang mengatur tentang pendapatan seseorang atau wajib pajak. Yang pertama itu ada pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, yaitu penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan itu yang akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 langsung kepada kantor pelayanan pajak atau yang bisa disingkat oleh KPP. Pajak penghasilan pasal 23 ini dikenakan ketika adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Dan PPh ini juga dibutuhkan bukti pemotongan pajak. Oke, next. Dasar-dasar hukum yang ada di pasal pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, penghasilan kena pajak atau PKP, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian ada juga ketentuan lain yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, yaitu menentukan apa saja yang tidak dikurangkan pada PKP wajib pajak di dalam negeri seperti pembagian laba, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, dan pembentukan atau pempupukan dana cadangan. Selanjutnya pasal yang kedua yaitu PMK nomor 2251 atau PMK 03 tahun 2008. Pasal ini mengatur tentang penghasilan atas jasa keuangan seperti penyalur pinjaman dan pembiayaan. Pasal ini juga diatur oleh menteri yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur dana. Pasal yang ketiga ada PMK 141 tahun 2015. Pasal ini mengatur tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23, seperti jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultasi, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Pasal yang terakhir sebagai dasar hukum PPh pasal 23 yaitu SE 35 garing PJ tahun 2010, yaitu yang pasal ini mengatur tentang penghasilan sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oke, next. Selanjutnya, perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan yang ada di undang-undang ini tentang bagian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penghasilan yayasan. Hal ini diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang pertama kali yang mengatur tentang PPh yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian diubah untuk mewujudkan peraturan pajak yang lebih baik. Selanjutnya, tarif dan objek. Di sini ada tarif 15% untuk dividen kecuali dividen untuk pribadi dan hadiah penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK. Selanjutnya, jenis objek PPh 23. Ada banyak jenis objek PPh 23 yang ada di dalam PMK Nomor 141
PMK 03 2015, yaitu penilaian, aktuaris, akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur landscape, perancangan, pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap atau BUT. Selanjutnya PMK nomor 69 PMK 03 tahun 2022. Peraturan ini dibuat untuk mengatur penghasilan yang berhubungan dengan transaksi layanan pinjam-meminjam yang bersifat finansial dengan menggunakan teknologi atau bisa disebut dengan finansial teknologi. PMK nomor 69 tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP yang terbit pada 2021 melalui PMK 69 tahun 2022. Ini merupakan layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPH pasal 23 dan 26, termasuk pinjaman online atau peer-to-peer lending, P2P lending. Tarif pajak finance atau tarif PPH 23, final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar yang pertama, tarif PPH 23 final 15% untuk fintech dalam negeri dan tarif PPH 23 final 20% untuk fintech luar negeri. Ya, sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.